Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa mampir di channel kedua Mimin ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 22, terluka. Apa yang kau lakukan, Ciko? Teriak Devi yang tiba di kamarnya dan melihat kamar mereka yang berantakan. Devi mencoba mendekati Ciko. Ciko yang sadar akan kehadiran Devi pun mengabaikannya dan mencoba menghindar darinya. Saat hendak menghampiri Ciko, kaki Devi pun terkena pecahan kaca dan mengakibatkan kakinya terluka. Aduh, Devi meringis kesakitan. Namun, ia mencoba menahan sakit itu. Ciko, mau kemana kau? Teriak Devi, namun masih diabaikan oleh Ciko. Saat hendak turun ke lantai bawah, Ciko melihat ayahnya dan Fiona hendak naik ke lantai atas kamar mereka. Mau apa kalian? Ini lantai pribadiku. Tidak boleh ada yang menginjaknya selain aku. Dan kenapa kalian masih di sini? Bukannya aku sudah mengusir kalian? Teriak Ciko. Ada apa dengan tanganmu, sayang? Sepertinya terluka. Biar ibu obati ya, ucap Fiona memegang tangan Ciko yang terluka. Jangan sentuh aku. Pengawal. Kenapa mereka masih di sini? Teriak Ciko kepada pengawalnya. Pergi kalian selagi aku masih punya kesabaran. Jangan buat aku kehilangan akal dan menghabisi kalian. Pakik Ciko menatap tajam ke arah mereka. Bawa mereka. Aku tidak ingin melihat mereka di sini. Jika mereka masih di sini, akan kuhabisi kalian semua, sambung Ciko. Bagaimana ini, sayang? Jika kita keluar dari sini, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan keluarganya Priscilla? Kau benar, sayang. Sepertinya kita harus melenyapkan gadis kampung itu agar Ciko bisa bersama Priscilla, ucap ayah Ciko. Ciko bergegas pergi dari mansion itu, sedangkan pelayan Devi yang melihat kaki Devi yang terus mengeluarkan darah segar merasa kaget. Nona, kaki Anda terluka, ucap pelayan itu yang merasa panik akan kondisi kaki Devi. Devi hanya tersenyum yang seolah-olah dia baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, ini hanya luka biasa. Di mana Giovanni? Tanya Devi kepada pelayan itu. Tuan sedang pergi meninggalkan mansion, Nona, jawab pelayan itu. Oh, kalau begitu bersihkan pecahan kaca ini. Dan hati-hati ya, ucap Devi kepada pelayan lalu pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Ciko kini membawa mobilnya dengan melaju kencang. Amarahnya yang memuncak membuatnya kehilangan akal. Ia pergi karena tidak ingin melukai orang yang memancing amarahnya. Ia pun akan melampiaskan amarahnya kepada musuhnya yang tertangkap. Langkah kaki Ciko pun terdengar jelas di sebuah ruangan gelap. Setelah sampai, di hadapannya kini ada seorang pria berbadan besar yang akan menjadi pelampiasan amarah Ciko. Apa yang akan kau lakukan? Teriak pria itu yang melihat Ciko mengambil sebuah pisau. Pria itu menatap ke arah pisau yang dipegang Ciko. Ciko memainkan pisau itu dan mengenai tangannya hingga terluka. Tangan tuan terluka, ucap asisten pribadi Ciko. Ini hanya luka biasa. Tapi entah mengapa hatiku yang sakit, ucap Ciko. Buk, tendangan keras melayang ke wajah musuh itu dari Ciko. Bakar dia hidup-hidup, aku ingin bermain. Jangan tuan, ampun, ucap pria itu memohon. Beberapa pengawal pun menyiramnya dengan bensin, lalu melemparkan korek api ke tubuh pria itu. Semua orang yang berada di ruangan itu merasa ngeri melihat
tubuh pria itu terbakar sambil berteriak kepanasan. Hingga akhirnya tubuhnya terkujur kaku hangus terbakar. Setelah memberi pelajaran kepada musuhnya, Chiko pun berjalan menuju ruang ganti, meskipun di pakaiannya tidak ada noda darah sedikit pun. Di ruangan khususnya, ia melihat cincinnya yang kemarin ia buka saat membersihkan tangannya. Chiko lalu memakai cincin itu kembali ke jari manisnya, kemudian merebahkan tubuhnya di ranjang sambil menatap langit-langit kamar itu. Pikirannya saat ini sangat kacau. Entah mengapa Devi mampu membuatnya sefrustasi ini. Kenapa aku marah saat dia melepaskan cincinnya? Ini kan hanya pernikahan kontrak, gumam Chiko dalam hati. Chiko mencoba menenangkan pikirannya di ruangan itu sambil meminum minuman beralkohol. Sementara di tempat lain, kaki Devi kini telah dibalut dengan perban. Permisi Nona, ini makanan yang Nona minta, ucap pelayan itu sambil menyerahkan es krim yang diminta oleh Devi. Terima kasih ya, ucap Devi langsung mengambil es krim itu. Jangan makan banyak-banyak ya Nona, nanti Nona sakit. Tidak usah khawatir. Oh iya, Tuan Muda Giovanni belum pulang ya? Tanya Devi. Belum, Tuan belum pulang Nona, jawab pelayan itu. Ya sudah, keluarlah, aku ingin sendiri, ucap Devi ramah. Kemana ya dia pergi? Dan kenapa aku marah jika dia bertemu dengan Priscilla? Aku kan tidak punya hak untuk marah, gumam Devi dalam hati. Untuk apa aku marah? Toh juga nanti kami pisah. Devi, hidupmu serumit ini rupanya, celoteh Devi saat melihat cincin pernikahannya di atas meja. Devi mencoba menguatkan dirinya, namun air matanya tak bisa ia bendung hingga akhirnya ia menangis hingga terdengar oleh pengawal yang berjaga di depan. Aku harap pernikahan mereka bisa selamanya. Lagi pula, semenjak ada dia di mansion ini, banyak yang berubah. Kok betul, semoga dia baik-baik saja, ucap dua pengawal yang berjaga. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Chiko memutuskan untuk pulang. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Chiko pun sampai di mansion. Chiko berjalan menuju kamarnya. Ketika sampai, ia melihat kamarnya sudah bersih. Namun, ia tidak melihat Devi di sana. Di mana gadis kecil itu? Tanya Chiko kepada pengawal. Nona ada di kamar sebelah, Tuan. Katanya dia akan tidur di sana, jawab pelayan itu. Chiko yang mendengar itu langsung melangkah menuju kamar yang berada di ujung. Terlihat dua pengawal yang sedang berjaga di depan. Dia ada di dalam. Iya Tuan, sepertinya Nona baru saja tertidur. Dia baru tertidur? Memangnya apa yang dilakukan? Dari tadi kami mendengar Nona sedang menangis dan tidak ingin diganggu, ucap pengawal itu. Kalau begitu biar aku yang mengurusnya, ucap Chiko kepada kedua pengawal itu. Chiko langsung membuka pintu kamar itu lalu masuk ke dalam. Terlihat Devi tertidur di atas meja serta tisu yang berserakan di sekitar Devi. Chiko melihat Devi telah memakai cincinnya kembali. Ia pun tercengang kalau melihat kaki Devi yang terbalut perban. Ada apa dengan kakinya? Ucap Chiko panik lalu keluar menanyakan kepada pengawal yang berjaga. Apa yang terjadi dengan kaki Devi? Kaki Nona terluka karena terkena pecahan kaca di kamar Tuan. Bagaimana bisa? Kami juga tidak tahu Tuan. Ketika kami masuk, kaki Nona sudah dipenuhi dengan darah. Chiko kembali masuk ke kamar itu, kemudian berjalan mendekati Devi. Bagaimana dia bisa tertidur di sini sambil makan es krim? Dasar gadis kecil, gumam Chiko.
Chiko pun menggendong tubuh Devi untuk memindahkannya di atas ranjang, lalu menyelimutinya. Saat hendak ingin keluar dari kamar, tiba-tiba, "Aku tidak ingin seperti orang tuaku. Aku ingin memiliki keluarga yang utuh," ucap Devi yang menyigau saat tidur. Keesokan harinya, sinar matahari pun menyinari kamar Devi. Devi mencoba mengumpulkan nyawanya dari tidurnya, namun tubuhnya terasa berat. Devi terkejut ketika melihat tangan seorang pria yang memeluknya dari belakang. "Ah!" teriak Devi, lalu mencoba melepaskan tangan itu. Namun, pelukannya semakin erat. Devi membalikkan tubuhnya sehingga menghadap Chiko. "Ternyata kau. Apa yang kau lakukan? Lepas," ucap Devi. "Tidurlah, ini masih pagi," ucap Chiko dengan nada pelan khas bangun tidur. "Pagi apanya? Ini sudah menjelang siang. Sebentar lagi." "Ya sudah, kau tidurlah. Tapi lepaskan aku. Aku mau mandi." "5 menit lagi. Tetaplah seperti ini," ucap Chiko yang semakin mengeratkan pelukannya. Bahkan, ia membenamkan wajahnya di cekuk leher Devi. "Aku bau, aku ingin mandi." "Kau tidak bau. Aku suka aroma tubuhmu." "Dasar mesum, pindah kau, modus," ucap Devi sambil mendorong tubuh Chiko. 3 menit lagi. Aku belum pernah tidur nyaman semenjak kepergian ibuku," ucap Chiko yang suaranya semakin pelan. "Bilang saja kau ingin dekat denganku." "Ya, aku ingin tidur seperti ini setiap hari jika perlu." "Ih, dasar mesum. Kau hanya ingin..." Devi terdiam saat mendengar deru nafas Chiko yang tenang. Chiko kembali tertidur. "Jangan buat aku nyaman denganmu, Giovanni. Bagaimana aku bisa lepas jika kau membuatku seolah-olah ingin terus berada di sampingmu?" gumam Devi dalam hati. Kini Devi menunggu hingga Chiko melepaskan pelukannya.